Ada kan kissing? Ada. Nah itu ngobrolnya gimana cuy? Ya harus ya. Lu gak ada tato ya? Bersih ya? Ada zaman SMA. Oh belakang. Sayap burung lagi. Anjir school gila. Oh di film Jumbo dia jadi kambing bener. Iya itu gimana cuy? Lu ngomong apaan? Gitu dong. Gitu dong. Stand by me. Nobody knows the way it's gonna be. Stand by me. Nobody knows the way it's gonna be. Chico Jericho. Selamat datang di PWK. Thank you, bro. Chico Jericho. Apa kabar cuy? Baik dong. Akhirnya gue main ke warung lo nih. Iya ke warkop gue gila Kasih. Kok udah lama kita gak ketemu ya? Yo, terakhir kapan tuh? Berapa tahun Itu yang lalu kan pandemi nih kita bikin konten. Yang Melo. Yang Melo kembaran lu. Iya. Wah itu cerita legend sih. Elo jadi Ciko, Ciko jadi Elo. Itu pernah tuh. Pas gondrong, Nah. pas Elo keker juga kayak lu. Dia lagi keker nih dia sekarang. Lagi keker lagi. Lagi keker lagi kan? Tapi dia gak bulky, dulu kan bulky. Pas. Iya gak? Perut kayak Kartika Sari tuh kotak-kotak sama kayak lu. Terus coba Sari. Nah, tiba-tiba kalian gondrong, jenggotan. Ada fotonya tuh? Mana sih fotonya? Ada bro. Coba. Bentar ya. Ada di Google ada dong. Ciko dan Elo. Ada berapa kali gue tuh? Wah itu mirip sih Itu yang gondrongnya. paling absurd dulu lagi premier film gue dia datang. Terus ada wartawan dari majalah lumayan terkenal di majalah nih. Majalah apaan cuy? Adalah salah satu majalah. Zaman dulu masih majalah. Ngobrol sama gue panjang lebar. Iya. Nggak tahu disangka gue Elo. Bang Elo gitu? Iya. Dan lu? Enggak, dia nggak bilang bang. Bang Oh. abis ini roadshow kemana? Gue pikir kan roadshow film ya. Iya. Bang. Oh gue abis ini di sini. Oh banyak ya gini gitu. Wah tunggu. Ini maksud lo pasti bukan Ciko kan? Iya. Lo maksudnya Elo. Orangnya di situ. Nah Elo juga pernah gituin. Oh gitu? Udah ngomong panjang lebar, nggak taunya ngobrolin film. Oke. Dia dijabanin tuh sama dia tuh. Iya. Dijabanin? Dilempengin. Oh. Ini sama kayak gua. Dulu gua tuh sering diberi-berikan sama Virgon Les Child. Gua nggak tahu kenapa. Sampai suatu hari gue di Indomaret. Bisa buka Assalamualaikum gitu kan ya bel ya. Terus tiba-tiba langsung muterin apa? Cinta untuk apa? Surat cinta untuk surat. Iya, surat cinta untuk Starla. Set. Gue yakin banget nih akan ada obrolan dari pegawai Indomaret ke gua. Lagi bayar. Kapan manggung lagi, Bang? Bener kan gue bilang. Gue ikutin skrip itu. Gue bilang gini. Bubar cuy bandnya. Anjir. Yang bener bang, sayang banget. Ngehe tuh anak-anak emang. Gue gak bisa cerita panjang tapi kayak nggak sabar bang ya. Bang kita tuh, dia beneran sedih cuy. Kita tuh dari awal bang ikutin Lecat dulu pas nyanyi jadi masih pang masih apa. Sayang banget bang bubar. Udah lo gak usah banyak, gue lagi stres banget nih. Baru bubar bro. Dia beneran sedih cuy. Gue ikutin skrip. Gue gak tau dia pasti kan bilang ke teman-teman deh, lo sal bubar cuy. Jadi isu. Lo sama kayak gitu. Iya sempat berapa kali dan akhirnya tuh kebiasaan karena kan kita juga main bareng gitu kan jalan kemana gitu. Jadi kalau lagi kenalan dulu masih bujang sama ya kan. Wah anjir gue pakai nama Elo gitu. Elo juga anjing pakai nama gue lagi. Untuk kenalan sama cewek. Iya. Nah dari statistik dapat lebih banyak mana kenalan pakai nama Ciko? Sama Elo. Oh lu gak ngobrol? Nggak ngobrol statistik gitu berdua? Oh abis itu gak briefing gitu kayak. Pas gue ketemu lo kenapa? Gue kemarin pakai jual nama lo anjing. Dan lu juga. Dia juga. Ya udah seri. Tapi mirip sih gondrong. Lu gak mau gondrong lagi Ci? Belum Kayaknya
ya kerjaannya masih rambut Film, pendek nih. iya. Film kan tergantung kan. Iya, lu paling panjang segini ada? Ada. Ada. Wah, rontok gila tuh cuy, gue gak betah gue. Waduh lumayan sih bro. Gue berminyak rambut gue, kalau gondrong tuh nggak. Gue kok tipikal orang tuh yang harus keramas tiap hari ya. Gue juga tiap hari, waktu gondrong pun gue juga keramas. Wah, ngeringinnya mampus cuy. Apalagi sebelum Diemin tidur aja. lu ngantuk gitu. Basah-basahan aja. Waduh, puyeng tuh. Pagi-pagi puyeng pasti. Lumayan. Lu ada perawatan rambut khusus gak dulu? Kan rambut itu tebal dan bagus. Dulu perawatannya apa lu? Shampooan doang. Nggak pakai apa gitu yang wangi-wangi stroberi? Nggak pernah. Nggak pernah sama sekali. Kayak gitu? Gue shampooan doang sampai kusut-kusut tuh rambut. Oh. Panjang kan, lumayan panjang banget kan rambut gue. Iya. Rambut teraneh apa lu selain panjang? Karena kalau dia tuh cocok ya, pendek cocok, gondrong cocok. Emang gue kemarin Melo bilang. Gue di keriting ya. Pernah lu? Di keriting. Film gue yang terakhir nih. Di keriting? Perang kota di keriting, di perm. Oh, dipakai perm gitu. Iya, lumayan di salon cukup waktu berjam-jam kan untuk Iya. keriting dan baunya minta ampun sih men. Asli di perm memang kacau sih. Lu pernah lagi? Gue pernah cuy. Jadi Lu suatu pernah saat, dikritik? jadi gini, gue tuh ada pernah syuting di sebuah barbershop yang dia tuh influence tuh Korea-Koreaan, ya gak? Gue tuh pengen motong rambut, bang, di K-pop aja bang, hah? K-pop? Kagak cocok gua. K-pop keriting enggak dong? Yang curly begini. Lupus zaman dulu tuh Rian Oh, Hidayat. iya. Oh, Iya, iya, kan benar. balik lagi kan. Jambul-jambul gitu ya? Bener, tapi ke samping. Iya. Iya, lupus Rian Hidayat. Iya. Nah, kayak nggak cocok dah kalau muka gua. Udah bang, cocok bang. Dipaksain cuy. Set. Wah ini mah K-popnya Korea Utara nih, gue bilang. Gue nggak cocok. Akhirnya kalau di perm itu kan nggak boleh keramas. Lu keramas tuh langsung berkurang. Iya. Kalau di perm Berapa nggak boleh. hari nggak boleh keramas Iya. dulu kan? Iya. Kalau gue abis dari barber langsung gue keramas. Wah nggak cocok gue. Tapi masih ada curly-curlynya cuy. Nah 2 hari keramas, 3 kali keramas udah hilang. Nah sekarang gue balik lagi pendek. Gerah cuy, kemarin gondrong, gerah. Gue pendek lagi deh gue. Gila, nggak gerak, nggak enak gitu kalau misal gini kan keramas tiap hari kan enak gitu. Klimis lagi. Klimis, Iya, saya harus nggak. Tuh, saya kayak apa bilang Johnny Cash. Johnny Cash tadi. Cash. Pas masuk naik, bawa gitar pakai kacamata ke Johnny Cash nih gue Wah, pikir. gila. Kayak Beverly Hills 90210 nih. Lama-lama ketahuan umurnya kita. Cuy, makan apa cuy? Makan bubur atau mie instan? Kacang Bubur hijau sih enak hijau. ya, iya. Oke, lu minum apa? Minum air putih aja deh. Air putih aja. Oke, ini air putih ada nih. Gua ambil sendiri nih. Ambil. Nih. Gua kopi. Nah, teh aja. Sama bubur kacang hijau. Ntar cuy ya. Nah, enjoy dulu cuy. Lu bikin sendiri nih? Ada teman. Oh, ada temennya? Ada teman, ya enggak? Ya ini kan namanya PWK ya, Iya. Podcast Warung Culture. Weh. Karena harus culture, ya tabunya datang juga culture. Culture. Termasuk tunggangannya culture sekali dia. Mercy Tiger masih ada. Ada dong. Lu diesel apa yang bensin? Gua bensin. Matic. Matic. 86. 86. Asli Matic. pertama tuh, asli bawaan. Kan banyak yang di convert tuh jadi Matic tuh. Gue dapatnya kebetulan asli semuanya. Wah, masih pala 2 lebih tuh cuy. Sekarang. Iya, harganya sekarang Iya, kalau yang tinggi ori kan. mah bisa Iya, bener. 3-an. Masih wool gitu dalamnya. Blue on blue. Blue on blue. Hah. Ori blue on blue. Blue on blue. Berat 300 lebih. USDM, lampu USDM. USDM semua. Bumper juga. USDM. Waduh, 400 lah. Makin naik digoreng terus ya. Enggak, karena kita tuh ingat gak kita pernah bikin grup WhatsApp sama Andre sama Desta. Masih ada di tuh. Ya, masih ada, cuma emang gak pernah nongol aja tuh grup. Iya sih. Lu wacana doang. Tiba-tiba dia nggak bisa. Nggak gitu, bisa. buat manasin mobil. Iya, lu gua Andre Taulani, Desta, terus Gading Iya. gitu emang. Tapi tim wacana. Dia mau sana. Iya, bilangnya apa? Prediksi tanpa motor. Wih. Apa tuh singkatannya? Aneh tuh. Predator. Predator. Iya. Prediksi tanpa motor. Iya, bener. Tuh Andre tuh yang ngasih nama tuh. Ada aja. Abis Mercy Tiger tuh siapa? Mercy Mustang. Tiger. Iya, Mustang. Mustangnya lucu nih. Lucu, Udah memang lucu, sih Mustangnya cuy. Masih rapi-rapiin interior ya. Itu Mustang bawaan atau emang lu rakit sendiri? Bikin. Dyna. Oh. Dari Dyna Works. Basicnya E34 berarti BMW. Iya, chassisnya. Chassisnya. Heeh. Itu ya gara-gara
Gara-gara dia, Rifat Sungkar, terus teman-teman main Mustang yang memang di-convert dari BMW E34. Harga BMW E34 second kayak anjing sekarang. Ya sekarang ya. Wah kacau. Terutama mesin yang V6, V8 ya? V8 itu kusut 4.000 nggak salah ya? Iya, segituan 3.000 berapa gitu. Iya, lu pakai mesin itu bawaan? Gue mesin gue ganti. Oh, Blueprint. 6.000 cc. Dudukan sama tuh. Dudukan sama persis. Nah, nggak ada beda. jadi buat teman-teman yang mungkin kok pakai BMW 34, ternyata chassis BMW 34 sama Mustang itu plek-plekan. Dimensinya kebetulan sama. Jadi tinggal dipasang bodinya, Kelar. dapat deh. Iya. Lu bodinya fiber kit car kayak Rifat atau apa? Beli body parts, gue dari sana pesen. Oh, anjing berapa bulan cuy? Datang body. Gue jadi total tuh 2 tahunan nih. Gue. Soalnya kan sekalian pengurusan surat dan lain-lain kan. Iya. Kan P45 juga baru keluar kan. Yes. Dan harus uji tipe Betul, dan lain-lain. betul. Nah, iya. Yang paling penting kan street legal. Itu penting. Betul. Nggak cuma buat garasi Queen atau pameran doang. Benar. Tapi dipakai harian juga bisa. Sekarang masih pengurusan surat itu. Oh gitu. Ya masih uji tipe dan lain-lain. Motor ada apa ya motor? Motor Vespa lah ya. Lu Pak? Ada. Masih dinamain pakai nama anak lu tuh? Enggak, itu yang Harley. Oh, udah nggak ada. Oh, udah Joko. Udah gue Joko. Sekarang Vespa. Lu kenapa dinamain anak lu cuy? Itu memang kabarnya biar nggak dimarahin sama anak lu. Ih, kok lo tahu sih? Iya. Biar nggak dimarahin bini gue. Oh, bini lu. Jadi kasih nama anak lu. Jadi motor ke Harley ketiga gue kan. Iya. Gue beli lagi tuh. Itu pasti Poster. Chopper. Oh, chopper. Softail. Oh, Softail, oke. yang chopper lah pokoknya. Iya, iya. Gue bikin di Om Bingki waktu itu. Bingki karburator Biker Station. spring. Karburator spring. Iya, Nah, Bintaro. terus pas gue bikin, waduh nih taruh rumah gimana ya? PR nih ntar nih ngomong sama bini gue ya kan. Iya. Ya udah gue cat aja di dashboard di ininya di tangki bensinnya Surinala. Tapi strategi ini emang Begitu gitu gue cuy. parkir, Iya. sebelum dia ngomong kasih lihat tuh tangkinya. Iya. Tapi strategi ini tuh jitu banget. Jitu banget. Oh jitu kan? Jitu. Oh iya ya Surinala. Iya jadi lebih hati-hati. Iya. Iya kan? Ingat anak. Iya soalnya kan kalau yang lain kan motor gue ori kan. Iya. Sayang kalau Dia apa-apain. nah kan gue pengen punya chopper old school gitu kan. Iya, iya. Ya udah, gue custom habis-habisan, pikir caranya gimana. Wah, kasih nama anak udah paling bener nih. Dia Surinala. Wah, biar nggak marah. Sampai platnya. Platnya Pak? Belakangnya Suri. Oh, ada 5 URI. Iya. Oh, boleh. Strategi jitu yang sama ketika dipakai sama orang mau nato, tapi nggak boleh ditato sama orang tuanya. Berarti dia naruh nama orang tua dan mukanya. Iya, benar. Itu strategi jitu juga tuh. Iya itu juga mau gue pakai tuh tadinya tuh. Oh, cara itu mau lu pakai. Belum tembus. Oh, Sampai sekarang masih gue rayu nih. lu nggak ada tato ya? Bersih ya? Ada zaman SMA. Oh, belakang. Sayap burung lagi. Anjir, old school gila. Old school gila tuh. Gila nggak, Bang? Iya, old school. Sayap burung Old school. itu waktu zaman gue SMA. Iya. Jadi pas SMA kelas 3 lah ya. Tato lah tuh. Kan asik kan di seragam putih gitu nembus sayap gitu kan. Iya, bangor Dulunya gila. sih jadi burung Raja Wali. Sekarang kan burung merpati lah. Gue kan gede sekarang. Tunggu deh. Lu kan sama gue kan seumuran lah bisa dibilang. Lu 84 ya? Tuan lu lah setahun. Iya, gue 83. Berarti zaman kelas 3 SMA tatoan ya? Iya. Berarti masih pakai ini dong, apa? Dinamo Masih. Tamiya dong? Sama jarum jahit? Tatonya? Gue kagak ngerti deh tuh. Iya. Pakai tinta rotring tuh dulu tuh. Old school gila kan? Di tempat temen gue lagi, di rumah temen gue lagi bikinnya. Ingat Bukan gak di bayar? studio tato ya? Ingat bayarnya berapa ya? Gak bayar bro. Nggak bayar? Enggak. Itu juga tintanya hampir putus-putus gitu. Jadi kayak wah caur banget ini tato. Tapi udah gue touch up. Oke. Gue touch up. Akhirnya gue touch up di studio tato. Di mana? Di Bali. Oh, di Bali. Gue main ke Bali ada studio tato. Kebetulan si artis ini gue kenal. Siapa nama artisnya? Mas Komang. Oh, Pelukis Komang. dia. Oke.
pelukis. Akhirnya udah di touch up sama dia, dirapihin. Tadinya sih caur banget bro. Oh school gila ya? Gila. Yang tinta hitam jadi hijau? Waduh. Itu yang lain itu tuh yang sampai geter-geter gitu ya kan? Yang putus-putus. Iya. Gue masih ada cuy. Tato pertama gue nih pakai tinta rotring juga. Oh iya. Iya. Pakai dinamo Tamiya sama jarum jahit. Dan nyimpen, lu tau gak zaman dulu nyimpen. Biasa kan kalau sekarang kan Magnum ya. Udah jarum 17, 20 kalau nato. Dulu kan jarumnya satu kayak jarum jahit. Dan nyimpen tintanya itu di benang. Oh iya benar. Iya, jadi sakitnya minta ampun. Tapi gue nggak kayak gitu sih. Oh lu nggak? Nggak. Gue udah pakai alat tato sih. Oke. Oh berarti canggih Iya, tato iya. artis lo. Karena zaman itu tuh yang punya itu tuh udah terbatas lah, terbatas banget. Oh sekarang pengen nambah tato tapi nggak boleh sama bini. Nggak. Sama bini dan sama anak gue. Dan sama anak gue juga nggak boleh. Gue tuh udah rayu-rayu di sini ada dikit deh nama kamu deh. Nggak boleh. Foto kamu nggak boleh juga. Anak lu berapa tahun umurnya sekarang? Umurnya sekarang mau 7 tahun. Udah, tahun ini. Udah ngerti banget. Udah ngerti. Dia nggak suka ngeliat tato gue. Wih, Suruh hapus. Bilang nggak mungkin dihapus. Jadi yang lucunya sekarang gue lagi syuting. Peran gue ada tatonya. Pulanglah gue suatu hari gini nggak ngapus tato waktu lagi tes look gitu. Nangis dia kejar tiba-tiba. disangka lu bikin. Bikin asli, soalnya banyak tato. Terus akhirnya lu bilang apa? Enggak, ini tato-tatoan kok gitu. Iyalah, coba hilangin. Kan hilanginnya susah ya, tato buat syuting kan. Iya. Karena kan dia harus tahan berhari-hari Asli. kan. Gesek kan. Sampai lecet gitu ya kan, untuk membuktiin dulu. Yang penting kan build trust dia kan. Iya. Jadi besok-besok gue pulang begitu dia udah percaya. Oke, bahwa ini buat pekerjaan doang. Iya. Masih ada nih bekas-bekasnya juga nih. Coba. Susah bro tuh. Tuh masih ada titik-titiknya tuh. Lihat gak? Cuy, pakai apaan cuy? Jadi emang khusus Oh, buat tato temporary gitu buat ya? film. Oh. Dia emang buat efek, buat tatonya itu bukan buat tato-tato Nah, biasa. ini ada yang gue tanya, tapi bentar lah. Oh. Ini udah jadi nih, bubur kacang hijaunya. Cuy, ini kan banyak banget apa namanya efek-efek atau props buat film ya. Termasuk rokok. Katanya rokok di film tuh nggak beneran cuy. Rokok beneran nih bro ya? Ya, makan. Ada yang beneran, ada yang enggak ya katanya. Tapi memang ada beneran khusus buat film doang gitu, yang nggak ada tembakau, yang nggak ada apa gitu. Nah kalau itu gue belum pernah rasain ya. Lu pernah nggak acting ngerokok? Pernah dong? Pernah, kan gue ngerokok dulu. Oh iya, rokok beneran. Rokok. Gue baru 7 tahun berarti. 7 tahun cuy. Nah, Berhenti lu dong ngerokok nih. berhenti, bener-bener kayak berhenti aja udah. Alkohol masih? Alkohol masih lah sekali-sekali ya. Iya, kalau occasional doang. Ini pakein nggak nih? Apa? Dipakai alkohol nggak? Kagak enak. Kacang hijau kasih tequila. Kagak enak. Lu sambil makan nih ya? Sambil makan cuy. Tapi emang untuk berhenti merokok tuh ya, banyak orang tuh yang ya termasuk gua lah. Gue sulit ya. Karena gue masih belum percaya untuk berhenti. Katanya memang harus dalam diri kita sendiri ya kok ya. Gua berhenti aja bro, nggak niat. Jadi apa? dulu gue sempet pernah niat berhenti ngerokok. Itu karena gue niatin, gue beli permen apa segala macem, rokoknya makin kencang. Ini tiba-tiba gue nggak niat sama sekali, rokok gue masih banyak, gue sambil nonton, malam-malam gue masih ingat tuh. Besok paginya mau boker gitu kan, bisa rokok ambil rokok enak kan? Betul. Ngerokok males ya udah, abis itu udah berhenti. Gitu aja. Aneh banget nggak? Dan gue nggak niatin lagi. Tapi emang harus gitu cuy. Berhenti mah berhenti aja, nggak usah ada excuse Semalamnya yang tuh gue gimana. nggak ada kepikiran bahwa besok gue akan berhenti ngerokok. Dan akhirnya sampai sekarang 7 tahun. 7 tahun loh. Terus gue buang tuh rokok. Pertama lewat sehari, 2 hari, 3 hari. Kayaknya gue bisa nih, udah gue buang tuh rokok. Lu sempat ini nggak kayak suges-suges ada orang ngerokok kayak? Nggak ada. Sempat Nggak ada. Yang gue takutin tuh nggak apa? Gue dapat peran ngerokok. Oh iya. Gue dapat peran ngerokok, gue ngerokok lagi. Ternyata nggak masuk lagi bro sekarang. Tapi pernah dapat itu. Dapat. Dan sekarang pun gue lagi syuting, peran gue ngerokok kan. Iya. Ya kayak nyobain, ya emang udah nggak mau aja gitu. Udah badan udah nolak aja ya? Tapi gue ngerokok juga dari SD bro, kelas 6. Wih. Rokok pertama lo apa? Udah garam dong. Wah, gue jarum super dulu karena manis ya. Garpit. Beli ketengan lagi. Yang plastik rokoknya dibuka taruh situ ya. Dan ketahuan lagi sama nyokap gue. Ketahuan sama nyokap gue nya tuh nggak enak banget dulu waktu SD. Jadi gue ketahuan sama guru gue dulu SD di taman. Ingat gak namanya siapa? Masih ingat?
almarhum. Oke. Dia udah almarhum. Iya. Gue dipanggil, pokoknya diteriakin nama gue zaman dulu. Ciko gitu, sini. Apa itu di tangan? Jangan dibuang gitu kan. Ya, gue pegang terus lah. Bawa, udah pokoknya ternyata ditaruh di amplop. Nih, kasih ke ibu kamu. Itu kasih ke nyokap gue lah amplopnya. Yeah. Gue nangis tiba-tiba. Kamu ngerokok ya gini-gini. Gue bilang enggak, ini bekasnya dibilang buat buktinya. Anjir, berarti lu bangor banget ya. Lumayan. Sebangor apa lu di sekolah cuy? Kalau gua bangor SD itu lebih ke bangor ngerjain sih sebenarnya. Lucu. Lebih bangor ke biar teman-teman ketawa gitu. Misal contoh, kita tuh persami kan. Persami itu karena memang gak ada budget, jadi persaminya di sekolah. Persami itulah perkemahan Sabtu Minggu. Yang biasa SD lain tuh di Ragunan. Nah karena budget kita nggak ada, jadi persaminya di sekolah. Lu bayangin bakar api unggun tuh depan lapangan upacara. Nah kita tidurnya tuh di kelas untuk kemahnya. Nah jam 1 gue tuh ngebangunin teman gue. Karena kita tuh kalau bisa bangun tuh harus suruh kayak pramuka gitu loh, siap-siap harus siaga gitu kan. Ayo tinggal lu nih yang belum mandi, dia mandi cepet-cepet cuy. Padahal masih jam 1, jadi dia kedinginan tuh di situ. Dan kita ketawa-tawa, paling ngerjain gitu. Yang ngerjain nggak yang bangor-bangor gimana ya. Yeah. Kalau lu udah bangor nih, udah ngerokok. Mulai kenal percintaan tuh kelas berapa? SMP. Kelas berapa? Kelas 1 Udah mulai. Pacaran beneran? Pacarannya pakai pager dulu. Yoi anjing, Starling. Jadi gini. Aneh ya? Jadi lo ngomong sama operator kan? Asli. Jadi kita kasih tahu nih buat Gen Alpha dan Gen Z yang nonton. Apa itu pager? Pager adalah penyeranta. Bentuknya segini lah, kayak Tamagotchi mungkin kalau tahu zaman dulu ya. Fungsinya apa? Adalah membaca pesan dari orang yang ya teman kita lah. Cara kerjanya gimana nih pager? Jadi kita ke telepon umum, nelfon operator, bilang ke operator, tolong kirim ke, ya bahasa kasarnya ke pagernya Chico Jericho. Pesannya apa? Pesannya adalah tunggu di depan gerbang sekolah. Oke, pasti nanya tuh operatornya. Mau pesan apa? Mau ngirim sekali atau 2 kali? Ya kan? Dikirim tuh. Nah, begitupun sebaliknya. Jadi, operator itu akan tahu isi pembicaraan orang-orang dan rahasia orang-orang. Iya. Karena kan kita pager. Dan lu pakai pager. Misalnya lah ya, sekarang kita buat aja. Jangan lupa minum air putih gitu kan. Jangan lupa minum air putih sayang gitu. XOXO gitu. Gila. Atau bener gak sih? Iya kan? Atau apa gitu misalnya kan. Sekarang kan zaman sekarang misalnya kayak gitu kan. Tadi disebutin lagi, dikonfirmasi lagi kan sama dia. Jangan lupa. Jadi gitu kan operatornya ngomong gitu kan. Minum air putih. Iya, misalnya dari siapa? Dari sayangmu, sayang kamu gitu kan. Terus dari sayang kamu, ya kan? Dikonfirmasi gitu kan. Lu bayangin jadi operator tuh kayaknya nahan ketawa. Dia nahan sih pasti. Kalau ada yang kata-kata yang aneh-aneh gimana kan? Iya kan? Lu bayangin jadi operator, tiba-tiba telepon sama cowok gitu kan. Operatornya cewek nih. Jangan lupa minum air putih. Pasti kan kayak, buat aku bukan. Bukan. Iya makanya. Nih, banyak operator pager tuh. Lu ngalamin dong. Ngalamin gila. Ngalamin gila. Soalnya bayar per bulan kan itu kan. Terus ada yang warna-warni kan pagernya kan. Yang kecil. Ada yang kecil. Merek M kan. Yui, Motorola. Nah, lu jadi cover boy tuh pas SMA? Tahun 2000 Oh 2000. Berarti masih SMA dong? SMA. Cover boy itu berarti majalah mode dong? Majalah Aneka. Aneka ya? Udah Aneka sesudah mode. Dia kan ke Aneka. Iya. Itu gimana cuy tiba-tiba lu merasa diri lu ganteng tuh kawan? Jadi nyokap gue tuh punya kenalan temennya. Tahu. Maksudnya gue kan emang suka. Maksudnya gue suka nonton. Gue pengen nih jadi aktor, jadi pemain gitu. Gimana nih step-stepnya kayak gimana? Zaman dulu kan lo nggak ada sosial media. Iya. Ya salah satu wadahnya adalah melalui ajang pencarian bakat itu. Iya. Dari si cover boy ini mungkin lo bakal next stepnya lo bisa dipanggil casting gitu, buat iklan atau buat sinetron kayak gitu. Ya udah gue mulailah melalui jalan itu. Startnya berarti di tahun kayak 2000. casting gitu ya? Gue casting bro. Dari tahun 2000 gue ada di cover boy untuk main di sinetron. Itu gue memang melalui beberapa tahap casting yang ditolak-tolak terus. Oke, tunggu. Seangkatan lu cover boy siapa aja?
Tahun 2000 Putra Arifin Putra. Oh, Arifin Putra. Angkatan gue tuh. Tahun 2000. Hengki Kurniawan. Anjing, angkatan lu tuh? Heeh. Oh. Raffi di bawah gue setahun tuh. Oh, Raffi abis Ahmad. lu angkatan baru Raffi Ahmad. Raffi tahun 2001 kalau nggak salah. Oke. Siapa lagi ya? Lumayan banyak ya bro yang dari cover Dulu boy gue tuh. inget banget deh. Marcelino Levran atas gue tuh. Oh, Marcelino itu cover boy dulu ya? Tahun Aneka ya? 90-an dia tuh, iya. Dulu kakak gue tuh soalnya langganan majalah-majalah mode. Jadi cover boy, cover girl tuh kayak Atta Larik, Teddy Syah tuh. Itu ada mereka kakak juga tuh tuh kalau nggak di salah. situ. Iya. Iya. Senior gue tuh. Iya, gue masih ingat tuh ya. Dulu idola gue cover Anja girl. Semara. Anja Semara. Cover girl idola gue adalah Tracy Trinita. Wah, itu idola gue dulu zaman Dia dulu. cover girl ya? Cover girl. Oh iya benar. Iya. Sama model video klip yang gue suka zaman itu ya. Ini cewek di mana-mana nih, di Dewa, di Jangan sama nih, siapa nih? Bianca Adinegoro. Oh iya gawat ya mas. Gawat cuy. Sampai Iya, sekarang iya. syahdu. Iya. Masih syahdu. Dulu tuh di video klip apa tuh? Banyak deh, Dewa. kan? Banyak nih, banyak. Dewa yang judulnya apa ya? Pokoknya dia sama Karenina tuh merajai video Iya, klip lah. benar. Merajai si apa Avantgarde, Iya. produksi Avantgarde siapa? Rizal Mantovani. Pada saat itu ya. Pada gila. saat itu. Keren ya? Iya. Keren gila. Nah, oke, masuk ke sinetron. Sinetron pertama yang lo dapat apa? Apa ya dulu itu gue pernah main di Bulan dan Bintang ya, multi. Tahun berapa tuh? Partai cuy. Judulnya Bulan dan Bintang. Oh, bukan Partai Bulan dan Bintang. Weekly itu, weekly sinetron weekly Oke. Multivision. Oh. Di situ. Ya, terus gue sempat main 2 produksi, 1 film, 1 sinetron kolosal tapi nggak tayang. Kenapa? Gue nggak ngerti deh. Tapi selesai, syutingnya selesai, pembayaran juga beres, Tapi nggak tayang. nggak tayang. Oh. Dua-duanya di PH baru gitulah. Oke. Berarti lu suka dunia acting ya? Suka karena Apa tujuan lu pengen kayak gue suka film atau kayak gue pengen terkenal atau gimana dulu awal-awal? gue penasaran, gue suka nonton. Ya. Gimana sih caranya supaya ada di situ? Kayaknya seru jadi aktor gitu. Seru bisa. Gue kadang habis nonton film, misalnya lu habis nonton film action, nonton film Google Five, Anjing, atau nonton film Dai Gaban Sentai. gitu, lu Iya. ngerasa diri lu kayak Keren. kayak dia gitu kan? Asia Kare. Iya. Asia Kare. Iya kan, makanya. Yoi. Boleh dicoba nih. Iya. Berarti lu Google nonton juga ya, Google Five ya? Nonton banget. Dulu gue suka tiap pulang sekolah tuh serial yang gue paling suka ikutin tuh Tour of Duty. I see the rain, Waduh, iya. pen in black. Suka banget gua. Iya. 21 Jump Street. Wah, Johnny Depp. Johnny Depp. Oh, detektif masih sekolah. Yoi, polisi. Kayak keren banget gitu kan? Asli. Yang pilok-pilok 21 Jump Street. Airwolf. Anjing, yang keluar dari gedung apa? MacGyver dong. MacGyver iya sih. Itu harus. Richard dan Anderson. Cuman pakai pisau doang tuh ya. Yoi, Swiss Army, ya kan? Dan gue beli lagi. Iya lagi, iya. Zaman itu tuh mahal Terinfluence banget kan, iya. Zaman itu mahal banget. Terus Knight Rider jangan lupa. Iya benar, Michael Knight. Yoi, apa? David Hasselhoff. Keren. Yoi. Dari situ lu merasa bahwa gue tuh pengen berada di industri ini. Coba iya. Oke, dan akhirnya kesampaian cuy. Sampai lah, puji Tuhan lah. Top movie sepanjang masa. Amin. Iya gak? Iya dong, apalagi sekarang kan lu baru lagi syuting nih. Lagi syuting, udah kelar ya? Udah selesai, lagi rilis film nih, gue lagi promo. Perang Kota. Perang Kota. Widih, Ariel Tatum, Jerome Kurnia, sama lu, Chico Jericho. Dan lu menjadi Isa. Jadi Isa, guru. Lu ingat gak ini film keberapa lu? Film keberapa nih ya? Lu udah puluhan ya? Puluhan, pasti ya? Belasan ya? Gue Film. belum puluhan sih. Masih belasan? Ya nggak, Far? Kalau film layar lebar pertama lu apa kok? Cahaya dari Timur. Oh, Cahaya dari Timur pertama. Sebelumnya sinetron ya? Sebelumnya sinetron gue. Sinetron paling capek dan paling lama apa? Yang paling lama gue Cinta Bunga. Cinta Bunga. Oke, lu berperan jadi apa tuh Cinta Bunga dulu tuh? Jadi Reno namanya. Jadi Reno Reigns. Reno Reigns. Renegade. Tapi lu apa yang lu nikmati cuy dari syuting-syutingan ini, apa yang lu nikmati cuy? Seru ya kalau syuting di sinetron, lo pengalaman syuting sinetron sama pengalaman syuting film tuh seru. Maksud gue kayak
beda experience aja yang lo dapet gitu. Ya. Kalau di dalam dunia gue gitu, lo dapet banyak skill yang berbeda lah gitu. Misalnya di sinetron, Ya. karena dia speednya, pacingnya ini emang lumayan cepat kan, dia kejar tayang, skripnya juga Kadang-kadang hari dateng. turunnya kan emang harian. Iya. Per hari lu baru bisa ngerjain harus 1,5 apa 2 episode mungkin. Bisa jadi 3 episode. Nah itu lu harus ngafalin. Iya. Dalam waktu yang sesingkat itu. Cepet, karena kan juga dikejar waktu juga kan. Wah itu ngasah skill banget tuh ya. Lumayan bro, tapi kan ya ngelatih lo untuk menghafal, bukan hanya menghafal skrip tapi juga blocking ya. Ya. Blockingnya kan penting banget karena kan udah harus ada blocking lighting, kamera gitu. Lo pada saat dialog ini lo harus ada di sini, harus di sini gitu. Oke. Dari Tapi, 20 Bang. hah? Kurang lebih 20. Oh 20 udah kurang lebih iya. Bro. Nah balik lagi ke situ, maksudnya kayak experience gue karena gue berangkat dari sinetron, gue dari model dulu. Model kan dulu juga pakai blocking ya. Iya betul, jalannya, terus posisi-posisinya ketika ada 5 jadi orang. itu lumayan jadi bekal gue kesininya. Iya. Pegangan gitu. Dari lu syuting-syutingan lu udah banyak nih cuy. Dan kalau di film experience-nya beda gitu. Lu coba karena preparationnya panjang, lu dapat lebih dalam lagi untuk menggali si karakter ini kan. Gitu. Apa yang harus diubah dari industri persyuting-syutingan di Indonesia ini nih? Menurut lo? Sekarang sih udah semakin baik ya, semakin oke banget ya. Sekarang kayak dari mulai jam kerja gitu. Zaman dulu gue bisa dari pagi ketemu pagi lagi. Wah itu yang nggak lu Gak tau sehat juga kan maksudnya buat itu menurut gue itu salah satu yang memang harus diperhatikan, dan menurut gue sih bener kata lu, banyak perubahan lah ya untuk industri itu. Tapi kita tuh sering banget gue pernah ya stripping sekali dan gue nggak mau lagi karena Lu pernah emang? pernah stripping Yang bener lo. Iya, di global dulu. Seru gak? Wah cuy itu gue berat. Gue juga stripping gue dulu pernah di Global. Oh iya, Hah? gue ya komedian gitu. Gue Komedi nakal gak? Bukan aja konak, itu La TV. Tahu, La TV. Komedi nakal. Singkatannya konak sih pecah juga tuh. Gue tuh bertahan cuma 8 bulan. Gue salut cuy sama orang yang ngambil strippingan. Dan gue lebih salut lagi sama ekstras. Gue respect sih. Dia dipakai nggak dipakai Iya, tuh hari. Dia passionate. Stand Dia by, passionate. cuy. Gue pernah ngobrol sama mereka. Ya. Tapi gue juga pernah ngalamin jadi mereka. Jadi ekstras pernah lo ya? Pernah gue dia di talent iklan. Oke, pengalamannya gimana jadi ekstras? Ya lo nunggu berjam-jam bro. Datangnya bareng sama kru lagi. Dateng bareng sama kru, ya di take juga sebentar doang kan. Iya. Tapi pengalaman kan, di situ lo belajar kan, lo ngeliat. Gitu. Lu nunggu jadi ekstras. Lu inget gak ketika lu jadi ekstras bintang utamanya siapa? Itu gue gak tahu lagi tuh talent iklan soalnya. Masih talent iklan gitu. Iklan apa inget gak? Gue sebut produknya nanti. Ya kan? Apa di jenisnya? Kopi kah atau apa? Enggak, gue pernah iklan permen pernah, Oke. iklan minuman juga pernah. Oke, itu jadi ekstras. Jadi iya extra talent ya namanya. Dulu kan ada extra talent, supporting talent, main talent kan. Gitu. Lu extra talent. Iya, Yang cuma pernah. sepersekian detik doang. Sekian banget. Ya iklan berapa Iya, paling berapa detik sih? 30 iklan detik. paling iya kan 30 60 detik. 30. Iya. Lu jadi ekstras itu ya? Iya, dulu TVC. Ya, oke. Itu gue salut sih cuy. Lu lu Kan ngobrol. nggak dikontrak kan? Iya, langsung situ aja. Hari H aja. Iya. Lu pernah ngobrol sama ekstras itu? Ngobrol-ngobrol lah gue di situ sama mereka itu. Apa yang lo dapat dari kehidupan ekstras ini? Karena kan ketika lo jadi talent, main talent, lo kan sempat ngobrol juga tadi kan sama ekstras. Passionate sih, mimpi dia. Iya. Kadang kan ada yang dari daerah atau dari mana gitu. Emang dia pengen, ya dia mempunyai mimpi untuk menjadi ya talent, jadi pemain, main sinetron gitu. Gue tuh pernah ngobrol cuy sama ekstras. Jadi subuh dia udah datang sama kru bareng. Jam 5:30 pagi udah didadanin jadi suster ngesot. 5:30 pagi tuh. Gue datang karena callingan jam 10, gue datang 8:30 nyampe. Gue udah ngeliat nih, wih dandanin segala macam. Malam ketemu malam segala macam sampai pagi lagi sampai subuh lagi. Dia nggak dipakai loh cuy. Iya, kadang-kadang bisa begitu tuh. Iya. Gue pernah ngalamin juga tuh. Oh gitu. Pernah juga udah datang tapi nggak di take misalnya.
pada saat itu karena nggak kekejar. Pernah ngelaluin kayak gitu. Oke. Dan lu nggak apa-apa udah? Iya sedih sih, kesel juga kan. Wah anjir nih udah lama juga nunggu, tapi ya nggak apa-apa gitu. Gue nanya sama dia gitu cuy, lu udah dandanin cewek, lu udah dandanin suster ngesot gini nggak dipakai, gimana cuy? Ya udah biasa bang, udah biasa aja dia udah. Emang kayak gini bang, emang ini kerjaan kita. Wah anjing, respect gue, respect. Dandanin suster ngesot sih sekarang pagi seharian nggak dia apain. Lu tau yang salah apa? Yang salah tuh Astra ada schedulingnya. Ada tipikal orang yang pengen aman doang, ngumpulin semua talent. Aman hati gue. Oh ada tuh. Ada banget. Ada banget. Ada banget. Itu memang ibaratnya job desk-nya dia udah selesai kan. Iya. Kalau bisa semuanya dipukul rata jam 9 pagi. 9 pagi semua deh. Lo mau udah kayak jam 10 malam, jam 12 malam terserah lu deh. Sering terjadi tuh. Gue pernah ngalamin lagi kayak gitu. Nah sekarang makanya mulailah kayak ada asosiasi kan, aktor, kayak sutradara dan lain-lain itu semuanya mereka. Ya kru pun juga ada asosiasinya kan, maksudnya kayak untuk ngejaga, lindungin supaya jam kerjanya industri ini jadi sehat kan, kerjanya juga jadi sehat gitu, berapa sekian jam gitu. Kalau lewat gimana, apa ininya gitu. Syuting sehat itu idaman, enak, idaman orang-orang. Jadi kita juga lebih bisa berpikir lebih jernih kan. Iya. Gue tuh pernah ya punya kehidupan lain juga lah. Iya, kita masih bisa main PS lah. Balik ke rumah main PS, lu main sama anak lu. Gue sekarang sih prioritas karena gue udah punya keluarga kan. Iya. Ya gue masih prioritasin, masih bisa. Misalnya, let's say gue masih bisa ketemu anak gue malam. Oke. Ada persyaratan atau tertentu nggak? Iya. Ketika lu syuting, gue harus kelar jam segini, harus apa gitu? Jam kerja sih. Iya. Berapa belas jam gitu, misalnya 14-15 jam, ayo gitu. Iya, biar lu bisa ketemu sama keluarga lu ya. Ya paling penting sih itu sih ya. Iya. Nah kalau bini lu syuting itu gimana? Katanya ada deal-dealan kalau lu syuting dia nggak boleh syuting ya? Gue karena dua-duanya gue sama bini gue kan pemain ya. Jadi kalau misalnya gue lagi syuting ya dia nggak gitu, gantian kita. Ada deal-dealannya tuh? Iya. Jadi kayak misalnya tahun depan nih. Iya. Dia mau ada film nih. Oh ya udah oke deh kalau gitu aku nggak ambil dulu yang ini, nanti aku ambil yang ini ya, nextnya gantian. Oke. Itu kayak sekarang abis gue syuting, gue jalanin promo nih kayak sekarang. Nah bini gue lagi masuk persiapan film. Oh. Gue beres syuting, bini gue syuting. Nah kalau tiba-tiba ada tawaran nih, bini lu lagi dapat syutingannya, oke lah ya. Dia udah nerima dan dia lagi jalan, tiba-tiba lu dapet nih syutingan yang anjing ini keren banget, talentnya bagus semua, cerita keren, sutradaranya keren, dan harus syuting bersamaan dengan bini lu yang syuting juga. Itu gimana kali ini sih kita cari cara supaya nggak bersamaan nih. Dan berhasil. Karena nggak mungkin juga gue ninggalin anak dua-duanya syuting. Oh iya sih, gokil juga. Karena kan syuting film juga pasti kan lo makan energi juga kan. Iya. Apalagi karakternya kadang misalnya kayak sekarang Perang Kota gitu benar-benar golok banget. Gitu gue bawa kadang. Sampai rumah? Gue bawa karena lumayan cukup beda jauh ya sama karakter gue. Jadi gue takut kebawa. Gue takut hilang. Jadi gue kunci gitu. Itu gue kunci jadi bener-bener gue mengasingkan diri lah. Untuk memerankan si Isa ini di Perang Kota gitu. Emangnya si Isa tuh di Perang Kota sekental apa karakternya sampai lu harus punya trik kayak gitu? Gue harus memerankan seorang guru, seorang bapak, seorang pejuang yang gak sempurna ya gitu. Dia ini bisa dibilang dia punya masalah sama psikisnya karena dia orang yang hidup di zaman penjajahan, punya traumatik, mengakibatkan dia mempunyai impotensi. Oh, nggak bisa ngac nih. Nggak bisa ngac. Habis itu dia harus berjuang untuk negara. Pada saat itu latar belakangnya tahun 1946, Indonesia baru merdeka, tapi belum benar-benar merdeka karena masih banyak penjajahan di situ dan masih banyak perang di kota-kota yang terjadi. Dan bagaimana dia juga berperang di dalam rumah tangganya, menghadapi pengkhianatan, dan bagaimana dia berperang melawan batinnya, dan bagaimana dia berperang untuk menafkahi keluarganya. Karakter yang sangat kompleks dan multi layer. Itu pendalamannya tuh di satu sisi
nggak banyak gestur, nggak dikeluarkan emosi dan dipendam semuanya di dalam. Dan inner monolognya itu selalu harus jalan, itu apa yang terjadi. Karena nggak diucapkan, tapi dipendam di dalam. Kadang tuh suka bawa ya. Anjing. Jadi selesai syuting, itu gue mulai syuting dari bulan Mei sampai bulan Juli. Selesai syuting gue selalu masuk lagi. Begitu selesai gue ke kamar, dah di hotel gitu kan. Gue kemana-mana tuh, makan di dalam kamar, keluar ya seperlunya aja gitu. Kebawa nggak sih cuy sampai kayak elunya sebenarnya dengan karakter itu tuh? Selesai syutingnya gue masih sempat ngerasain feel-feelnya gitu, karena gue menciptakan itu kan. Karena gue harus merasakan gimana sih keadaannya waktu itu Indonesia dalam keadaan yang perang terjadi di kota di mana-mana. Dan untuk keluar aja lo harus berhati-hati banget. Ada penembakan di mana-mana, ada apa ya, sigap lah, maksudnya kayak ada penyergapan gitu. Untuk cari makan susah, kerja susah kayak gitu. Tapi lu suka dengan karakter si Isa ini ya? Suka, maksudnya itu kan sesuatu yang nggak bisa didapetin selain lo jadi aktor kan. Lo bisa mengulik kehidupan yang bukan di kehidupan lo sebenarnya kan. Oke. Bahkan di tahun sebelum lo lahir. Iya, lu nggak tahu itu kayak kan, gimana. 1946 tuh kayak gimana ya? Berarti kan lo harus cari referensi. Ya lo baca buku. Karena ini berangkat dari bukunya Mohtar Lubis. Apa nama novel aslinya? Jalan Tak Ada Ujung. Jalan Tak Ada Ujung. Diadaptasi sama Molly. Jadi yang berjudul Perang Kota. Karena skripnya juga ditulis sama Molly gitu. Jadi Molly rewrite lah, maksudnya jadi sebuah skrip film yang bisa relate di tahun sekarang. Itu ngedalamin perannya gimana cuy, selain baca referensi segala macam. Terus ngebayangin anjing gue harus jadi orang yang impoten, yang depresi gara-gara trauma perang. Gue banyak ngobrol ya, kayak banyak ngobrol sama orang-orang yang melewati zaman itu ya. Maksudnya ya pejuang-pejuang yang udah tua. Oh gitu? Enggak. Gue sempat ngobrol sama beberapa orang yang paham lah. Salah satu contohnya untuk dialek Minang. Pada zaman itu seperti apa sih gitu. Dialek Minang zaman itu beda emang sekarang ya? Beda ya. Lu masih bisa? Gue syuting tahun 2023 ya. Mungkin agak-agak lupa sih gue. Tapi dialek Minangnya tuh berarti yang baku banget ya? Baku, lumayan baku. Terus tapi akhirnya dirubah sama Molly. Nggak usah terlalu full Minang, tapi ada nadanya, intonasinya. Tapi kalau bisa diselipin sedikit-sedikit supaya orang juga nggak lost banget begitu nonton. Gitu. Lu nggak nawar bahasa Thailandnya dong? Susah dong. Lu kan Thailand cuy ya? Dan bokap gue Thailand. Bokap ya. Nah terus juga ada dialek bahasa Belanda. Di situ lumayan susah juga. Dan ada coachingnya juga. Coaching bahasa Belanda iya. Overdoma gitu. Di mana si Pitung berada? Enggak gitu. Ji, kamu tahu di mana si Pitung? Inlander? Enggak gitu. Keren lagi film Pitung ya. Iya. Siapa Diki Zulkarnain? Yo, keren tuh ya. Keren. Tapi ada juga dia tuh selain coaching bahasa Minang, coaching bahasa Belanda, ada juga coaching biola. Gokil. Jadi musisi dia. Gokil biola bro. Itu ribet loh cuy. Susah, keriting tangan gue. Sakit ya sebenarnya. Beda. Gitar bisa lah gue. Biola tuh bener-bener kayak beda banget. Kayak gak ada garis-garisnya. Itu kan ada fretnya. Ini gak ada. Gak ada. Lulus aja. Geseknya salah, bunyinya juga ngaco. Tapi lu belajar beneran? Belajar dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Siapa sih yang ngajarin cuy? Ada gurunya. Nilai gue D lagi tadi awal. Sampai Molly tuh pusing. Aduh, Ciko nilainya D nih gimana? Ya udah, akhirnya jadi lebih intens. Jadi gue sehari tuh bisa lewatin 3 workshop. Workshop apa aja? Biola? Pagi workshop fisik, karena gue harus nurunin berat badan. Habis itu lanjut dari pagi ke siang gue langsung workshop script acting. Habis workshop acting selesai, workshop biola. Anjing. Sampai malam. Biola sampai malam. Sampai malam. 3 jam. Anjing. Besokannya workshop diulang lagi, workshop fisik.
tapi diselipin workshop fighting karena ada action koreografi. Oh, di film ini ada beneran actionnya? Ada actionnya. Nggak cuma tembak-tembakan? Nggak cuma tembak-tembakan, ada pukul-pukulannya juga. Ada tembak-tembakan, ada intimacy scene. Nah itu juga pakai workshop bro. Oh ya? Intimacy coordinator. Kayak gimana tuh? Jadi orang yang lihat adegan intim gitu, adegan intim itu ya harus dilakukan dengan benar-benar kesepakatan bersama. Kayak gimana kesepakatannya? Ya, lu setuju nggak kalau misalnya gue lakuin ini dan kebutuhan gambarnya seperti apa? Yang harus ada di situ, Molly selaku director, pemain, dan juga si intimacy coordinator ini. Oke, jadi berarti adegannya seperti ini, sama aja kayak blocking fighting. Kayak gitu. Ya, jadi kalau dipukul tangkis kayak gitu kan. Ada dihitung-hitung. spesialis orang yang ada adegan intim tuh ada. Dan sekarang ini di Indonesia udah mulai ada, bro. Oh iya. Berarti dia tahu tuh cara. Dan itu kan yang harus dimiliki oleh industri kan. Betul. Karena kan adegan intim nggak langsung kayak, terjun aja langsung. Gimana bangun emosinya dulu. Iya, karena kan kasihan mental si aktornya juga yang melakukan hal itu kan. Ketika selesai syuting, dia melakukan itu dengan keinginan dia apa karena ketidakenakan. Anjing gitu bener. Kesepakatan. Iya, harus konsen dulu dong pertama. Konsen, penting banget itu. Nah, itu makanya dilakukan di judul ini di Perang Kota. Nah, untuk ngomongin konsen, lu sama lawan pasangan main lu, itu harus ngobrol juga dong. Ngobrol. Ada kissingnya juga? Harus, adegan kissing? Ada. Nah, itu ngobrolnya gimana cuy? Ya harus nyaman gak gini kayak gitu. Maksudnya kayak melakukan ini ya. Ngobrolnya pendekatannya ngobrolin sesuatu yang di luar skrip supaya build trust kan. Gitu emang gue tuh nggak ada. Ya udah emang bener purely ya ini adalah adegan gitu. Gue pernah ngobrol sama Tora Sudiro ya. Iya. Waktu dia yang pecah tuh dulu cuma sama siapa? Surya Saputra. Surya Saputra yang di film Arisan. Iya. Gue suka tuh filmnya keren. Iya. Cowok sama cowok ciuman kan. Gue nanya sama dia, cuy deal-dealannya gimana cuy? Kata dia deal-dealannya cuma satu, jangan pakai lidah ya. Iya begitu juga lu sama ya lawan main lo gitu. Misalnya sama yang perempuan juga begitu. Keberatan nggak kalau misalnya emang nggak perlu pakai lidah ya nggak perlu. Tergantung kebutuhan gambarnya makanya gitu. Iya. Misalnya ya bibir ketempel sama bibir. Tapi kan kita kan sebagai aktor kita bisa bikin itu terlihat seperti real banget. Bener kan ada teknik pengambilan gambar, ada teknik blocking kayak gitu. Nah, ketika coaching intim gitu tuh apa yang diajarin cuy? Cara blockingnya berarti? Iya, kadang kan ada adegan-adegan sensitif yang nggak bisa disentuh. Misalnya kayak gue gitu, gue nggak suka disentuh di daerah mana gitu. Daerah mana yang lu nggak suka? Ya gue nggak suka kayak misalnya di daerah punggung sini. Oh, lu nggak suka kayak gitu. Gue gelian ya? Ya. Oh. Jadi itu bener-bener concern kan. Jadi ketika ada adegan intimasi gitu, ya gue nggak suka. Gue bilang harus gue ngomong. Oh oke. Jadi itu diomongin semuanya lah. Harus semuanya diomongin. Wah ribet juga cuy. Ya untuk keamanan, untuk keamanan dan kenyamanan. Bener-bener kenyamanan sih. Paling penting itu kan. Lu kalau misalnya pas kissing itu harus makan permen dulu kah atau? Iya dong. Atau biar itu ada perjanjiannya juga. Wah. Ya paling nggak ya bersih-bersih dulu kita sebelum adegan itu intimasi ya pasti kan lebih nyaman kan. Iya. Ya gosok gigi, bersih-bersih. Jangan habis makan tunjang ciuman ya. Iya, lucu kan itu. Habis makan pete, jengkol. Iya benar. Berarti jangan makanan juga lu jangan makan ini dulu ya. Ada gitu juga? Ada gitu juga? Kalau itu tahu diri lah ya. Duren, makan duren itu ciuman. Tega kalau gitu. Berarti ikat gigi, bersih-bersih juga ada. Ada lah. Oke. Itu semuanya sih ada, beneran ada. Bener-bener ada step-stepsnya lah. Oke. Dan pakaiannya pun juga ada. Hah? Maksudnya? Buat safety kayak gimana? Jadi kelihatannya nggak pakai apa-apa, tapi ada pakai ketutup. Oh kalau cewek mungkin pakai yang silikon pad gitu ya? Iya. Adalah namanya apa? Gue nggak paham. Ya untuk nutupin ya area sensitifnya dia gitu. Kalau cowok ada? Ada juga. Apaan cuy? Celana sumo? Ada celananya ya bentuknya kayak. Gue tuh ada celananya kayak celana pendek gitu. Tapi warnanya warna kulit. Oh. Tapi tipis banget, jadi nggak kelihatan seperti celana gitu. Tapi kan nonjol-nonjol juga ya?
Kan dari kameranya tergantung shotnya kan dari mana. Oh iya. Juga, dan tergantung pencahayaannya kayak gitu-gitu. Lah kalau celana kulit kan belum tentu sama warna kulit tuh cuy. Apa disamain dulu? Samain, dicari. Gimana pun juga harus sama. Oh. Kan juga kamera kan ada bisa disetel kan warnanya. Iya, di grading gitu ya. Iya, kayak gitu-gitulah. Oh banyak kali ini berarti. Banyak yang misalnya terlihat seperti bugil gitu padahal enggak. Enggak. Oh gitu. Pakai pengaman di daerah sensitif, di daerah vitalnya. Pengamannya gitu. Ada tutupannya gitu supaya nggak kesentuh gitu misalnya. Oh gitu. Gue Aman banget. Tapi ada yang bugil beneran nggak kalau di film sebentar? Tergantung ya, belum. Tapi biasanya sih udah canggih sih sekarang gitu. Kayak gue kemarin ini gue kayak pakai pengaman di daerah vital gue. Oh, kayak pengaman kayak MMA kali ya? Yang ibaratnya kalau pemain softball. Iya kena. Iya. Kan pakai pengaman kan di sini. Iya. Plastik itu ya? Iya, plastik. Oh, ada gitu. Biar nggak kesentuh. Yes. Kalau cewek juga cewek juga ada juga, tapi ya bentuknya kayak gimana gue nggak paham gitu ya. Iya. Canggih juga kadang ya. Canggih banget. Yang paling susah ada adegan itu sebenarnya, nggak juga. Paling susah di sebenarnya film ini. Adegan itu nggak susah karena emang melalui adegan itu susah. Tapi adegan itu tidak susah apabila kita melewati proses-prosesnya. Ada latihannya kan. Yang susah prosesnya. Tapi begitu udah syuting ya udah ngalir gitu aja. Oke. Gak sesusah yang kita bayangkan pada saat kita baca skripnya. Iya. Karena kita nggak tahu wah gimana nih. Gitu ternyata pas kita lakuin. Ya udah aja. Iya, karena lu udah latihan juga dengan benar. Latihan. Itu kuncinya latihan dengan benar. Tapi sebagai Isa di film film ini nih yang paling susah adegan apa yang lu lakuin? Berantem? Enggak juga. Semuanya susah sih. Paling sering retake deh. Molly ini treatmentnya banyak kan yang satu shot panjang gitu. Jadi kalau lu salah satu dialog, lu ngulangnya jauh banget. Teknikalnya gitu. Itu berarti itu harus benar tuh teknisnya benar, harus diulang repetitif. Dan yang susah jaga moodnya itu. Ketika diulang-ulang berkali-kali, tapi karena gua olahraga, endurance, fokus tuh harus benar-benar terjaga tuh. Adegan fighting pun juga susah. Karena gue waktu itu adegan fighting dimulai di jam 10 atau jam 11 ya Dis ya? 10 atau jam 11 malam ya? Itu sampai jam 4 sampai jam 5 ya? Hah? 6 pagi ya? Karena gue emang mulainya malam kan. Emang adegannya emang harusnya diambil malam. Bayangin udah tengah malam, hujan. Dingin kan? Iya. Adegannya emang hujan-hujanan. Pakai jas, gerakan terbatas. Itu kan lo kalau lo nggak terlatih fokus, lo nggak terlatih fisik, lo capek meleng dikit kepukul kan? Iya. Itu yang paling riskan. Hujan lagi, malam lagi, dingin lagi. Iya. Olahraga tuh penting berarti ya? Olahraga penting banget. Jadi fokus, endurance lo tetap terjaga. Iya. Kalau Ariel Tatum jadi apa di sana? Jadi istri gue, jadi Fatima. Bener, yang diperebutkan lah. Wih, tunggu deh, direbutinnya sama Hazil si Jerome itu. Sahabat gue dan murid biola gue lagi. Wah. Oh, intrik-intrik percintaan juga ada di sini. Itu makanya gue bilang peperangan melawan pengkhianatan. Tapi dia harus mendem. Oh, karena orangnya nggak yang suka ngomong keresahan hatinya. Karena dia di dalam satu organisasi untuk menjalani visi ini kan, visi perjuangan kemerdekaan ini kan, gitu. Gokil. Tayang udah mulai 30 April. Premier nonton udah. Ya? Nonton dong. Harus. Iya. Itu berarti durasinya sekitaran 2 jam ya? 1 jam 55 menit ya. Oke. Gifar. Yes. Iya kan? Iya. 2 jam. Iya 2 jam ya. Nah, hampir 2 jam. Lu sebagai pemain apa yang menarik dari film ini kok? Gue suka experience-nya sih di sini. Kayak apa yang gue dapet di sini tuh, gue bisa mengeksplor hal-hal yang belum pernah gue pelajarin di film-film sebelumnya gitu. Ya. Dan menurut gue film ini adalah salah satu proses pendewasaan gue sebagai seorang aktor juga. Apa yang bikin lu dewasa? Bagaimana cara gue mendeliver setiap maksudnya mendeliver si karakter ini, si Isa ini. Oke. Gitu. Dan orang mencoba pendekatan yang lain lah gitu.
Dan kenapa teman-teman harus nonton film ini, kenapa? Film ini film yang dikerjakan kolaborasi 7 negara, bukan hanya Indonesia. Negara mana itu? Ada Indonesia, Botswana, ada Finland. Oh, Finland. Ada apa lagi ya? Kamboja ya? Kamboja, Vietnam, ada Prancis juga, ada Belanda juga, ada Singapura juga. Gitu. Kenapa mereka ikut di sini? Memang mereka ini dapat funding waktu itu mulai film ini. Prancis juga ikutan? Prancis ikut juga. Aturan Salah satunya Pogba main tuh Pogba. yang isi volley suaranya kan dari Prancis. Oh, boleh 7 negara ya. Gila, kita tonton deh Perang Kota nanti 30 April. Ya uniknya adalah lo di sini dengan format gambarnya 4:3 kayak Zaman dulu. Iya, bukan 16:9. Bukan, Iya. ini 4:3. Jadi kenapa lo harus nonton? Karena jarang banget kan lo ngelihat film Indonesia dengan format 4:3. Iya, yang kepotong sebelah sini. Iya, jadi lo kayak dapat experience di mana lo menghadapi apa yang sedang dihadapin si karakter-karakter yang ada di dalam film itu. Lo terbawa ke dalam suasana tahun 1946 yang relate di tahun 2025. Boleh. kan? Iya, 4:3 gini ya, bukan gini. Kalau gini thumbnail Instagram. 4:3. Kotak. Ini begini. Iya. Kita nanti nonton 30 April film Perang Kota. 2025 harus di bioskop. Bener. Iya, kita nonton dah. Iya, premier udahan ya. Sound FX-nya juga dikerjain, juga detailnya tuh semuanya Cuci soundtrack lagu siapa yang ngisi? Kita pakai Rhapsody in Blue sih. Iya kan? Gershwin ya. Oh, Gershwin. Iya, klasik kan. Iya, emang soalnya kan film gue di sini main biolanya lagu itu. Oh, lagu Gershwin. Summertime sama Rhapsody in Blue. Oh, biolanya tuh main di situ. Berarti lu belajar lagunya Gershwin. Iya, tapi nggak full gitu, nggak ya. Beberapa note yang emang harus gue pelajarin, gimana cara letak jarinya, gimana cara gesek biolanya. Itu penting tuh, karena kalau pemain biola nonton, nih palsu nih gitu. Dan pada saat bunyi ngek itu tuh harus bener kayak tangannya, vibranya tuh kayak gimana tuh belajar. Megangnya gimana tuh belajar. Ketagihan gak lo main biola? Iya. Enggak sih. Enggak ya. Udah di film aja gitu. lah. Tapi kan emang begitu ya, maksudnya kayak coba. Ya udah emang cukup untuk di sini buat Isa, bukan buat Chico Jericho gitu. Kita nanti selesai 30 April Perang Kota. Dan sekarang kita pengen jawabin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang udah nanya di Instagram. Apa tuh? Di STMJ subscriber tanya, mari jawab. Pertanyaan pertama dari Mas Farhan. Oh, di film Jumbo dia jadi kambing, bener. Iya, itu gimana cuy? Lu ngomong apaan? Gitu dong. Gitu dong. Gitu dong. Ya habis. Enggak ngomong. Tunggu deh. Berarti keteknya sekali. Dipakai terus enggak? Ya banyak ya. Oh, banyak? Ya kan banyak. Banyak suara embeknya. Lo mau gue ngomong bahasa kambing apa nih? Kambing yang lagi happy. Kambing happy kedinginan apa hawa panas Oh, apa iya. Kambing happy di lagi dingin-dingin sejuk gitu lah. Kambing lapar. Iya. Aduh. Kambing yang kagak dibalas WhatsApp-nya sama pasangannya gimana? Aneh-aneh aja dia nih. Tapi juga kayak si Vin Diesel juga pernah I am Groot. Ya, cuma di gitu doang tuh dia. Coba ya seru aja. Seru. Jadi kambing gitu, portfolio lu keren banget tuh. Kok lu pernah jadi apa? Aku pernah jadi kambing. Casting jadi kambing juga. Embe gitu ya. Enggak bercanda. Oke, gitu. Terus jawab dong, gimana ceritanya? Jadi lu ditawarin atau gimana? Dia diajakin sama Anggia gitu. Oke. Jadi ada 3 kambing nih, dia bilang gitu. Lu jadi kambing yang ini ya. Wah, jadi kambing ini ya. Ini kayak gimana nih yang nguliknya? Ya udah mbak aja. Tuh, Mas Falhan udah kejawab ya. Iya, Mas Falhan. Seperti itulah. Iya, jadi kambing deh. Berikutnya. Cendramawa, rugi waktu nggak udah prepare banyak waktu
Oh, rugi waktu nggak? Udah prepare rugi banyak waktu, bumi langitnya bangkrut. Ya, kalau dibilang prepare banyak, rugi nggak rugi ya? Maksudnya kayak apa yang dipersiapkan ini kan sebenarnya kan fisik ya. Ya. Ya, dibilang rugi juga enggak ya? Gue jadi sehat gitu. Betul. Karena waktu itu kan gue jadi salah satu superhero yang ada di universe-nya kan. Tapi ya dibilang bangkrut ya gue nggak tahu. Maksudnya ya project itu belum diterusin sampai saat ini. Ini yang Pevita sama Pevita itu Iya. ya? Iya. Lu jadi siapa cuy? Superhero? Godam. Oh jadi Godam lu? Tapi ya memang belum dilanjutin ya gitu. Tapi bukannya bangkrut kali ya. Iya, lagi prepare aja kali Mungkin ya. ya. Iya, iya, Gitu. oke. Tapi Ditunggu ya aja masih lah Chandra di-postpone Mawar. ya. Gitu. Berikutnya, Erlan Syah, Bang kasih tips dong biar hubungan adem ayem sama bini, gue pusing. Makan aja di adem ayam lo tau gak? Apa? Makan adem ayam. Ada mah tempatnya? Nah, ada dong, Ada gudeg situ. adem ayam, masa lo gak tau? Ada, Bang? Ada enak tuh. Di Coba. situ, bakal di situ ya. Enak. Nggak, kuncinya adalah nikahnya harus angka 3. Gue tuh. Iya itu kan lu kan. Gue tuh angka tanggal 3 bulan 3. bulan 3. Iya. Yo, 3 Bener, di bener. umur 33. Iya. Gila. Itu dipas-pasin gitu gimana sih? Selamat tuh buat gue sama angka 333. Bisa ngepas gitu gimana? Apa dipas-pasin aja tuh gimana? Jadi B333 RAK berak. Tiga ya, agak keramat Iya, tuh. bener. Tuh Lan, 3 Lan. Biar adem ayam gimana ya? Komunikasi sih. Ya. Karena emang gue sama bini gue kan emang berangkat di gue kenal juga profesi kita kan di satu profesi yang sama gitu. Di Jadi film. ya tahu kerjaan masing-masing seperti apa. Lah emang pertama di film bukan kenal pas lagi hujan-hujanan tuh neduh. Lagi neduh. Tapi kan dia dari pemain dong gue ngeliat. Oke, tunggu deh. Lu neduh, lagi naik motor. Lagi naik motor tuh, Iya. hujanan, Heeh. berhenti di minimarket. Ranking dulu ya? Apa sih motornya? Enggak, bukan. Softail. Software. Oke, lagi berhenti neduh di minimarket. Heeh. Nah, dia lagi ngapain? Oh, gua lagi ajak dia jalan. Oh, karena jalan. hujan neduh dulu, iya. Oh, itu first date. First date gue. Oh, first date-nya neduh. Romantis. Akhirnya kita jajan di minimarket. Oh iya? Iya. Terus di depan gitu. Dia ngobrol santai gitu, beli makanan minuman yang ada di minimarket aja sambil nunggu hujan. Ngobrol. Lama nggak ngobrol cuy? Lumayan, kan nunggu hujan. Tampias-tampias ya? Ada angin-angin semeliwir gitu. Oh, gede di depan Indomaret ya? Itu berarti tahun berapa itu cuy? 2017 ya? 2017 ya? Romantis banget tuh. Kan ngedate depan minimarket nggak apa-apa. Iya. Seru kan? Seru. Enggak. Sempat ini enggak ngebobol ATM berdua enggak? Merencanakan. Iya enggak, jahat banget, gila kriminal. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Ngedate kriminal. Harus jadi partner in crime. Iya. Bener. Terbuka lah. Jadi Iya. Erlan ya harus terbuka komunikasi, bisa Dan jadi partner in bisa crime. jadi temen lah. Iya. Bisa jadi diri lu sendiri yang paling penting. Iya. Dan gak membatasi hobi. Nah, benar. Karena itu. laki-laki pasti punya hobi kan. Bener. Kayak kita, Otomotif. bener. Kayak motor, Ya udah kasih nama anaknya. mobil. Ada cara lah untuk Gua kayak gitu makanya lah. sekarang kalau misalnya beli mobil, investasi. Oke. Tapi kan benar investasi. Betul. Gue Makin jual, mahal. gue kasih lihat nih. Gue jual harganya berapa? Gue beli harganya berapa? Untung nggak? Untung. Oke. Kepengenan beli mobil atau motor apa cuy ke depan lu? Yang Gue. belum kesampaian gua harus Tunggu deh. Yang punya SL tuh Mercy SL lu apa Rio sih? Rio. Oh Rio ya? Rio Dewanto ya? Rio SL. Oh. Gue Jeep Jeep. CJ kan waktu itu gue pakai. Iya. Sekarang kayak gue lagi pengen YJ nih. Oh, Wrangler. Enak yang ini cuy, TJ Sahara. Gawat sih. Harganya tapi Harganya juga, sarap. iya. 2001 udah 700 800. Iya, bini gue denger nih. 100 juta maaf 100 juta. 800 kalau 8 Iya kan, dia udah pas lagi nonton nih. Iya, kalau beli 100. Tapi begitu kita jual naik kan? Naik pasti. Gak mungkin turun dong. Iya, investasi. Investasi kan? Iya. Tapi bener kan harganya gak turun? Bener nggak turun. Iya, kalau dapat pembeli yang enak tapi ya. Kalau pedagang sama-sama aja. Jadi bini gue tuh suka risih kalau mobil biru gue gitu si Mercy Tiger, Iya. ini dikit-dikit
ke bengkel dikit-dikit ke bengkel nih apa sih mobil rusak nih mobil tua. Bukannya rusak, kadang kan kita gatel. Pengen bersihin apanya. Namanya mobil tua kan kita sayang-sayang banget kan, seminggu sekali keluarnya. Betul sekali. Jadi gini buat teman-teman yang udah punya istri seperti Chico Jericho, kenapa laki-laki suka ke bengkel? Karena untuk otomotif entusias itu paling nggak suka dengan kita tuh peka sama frekuensi desibel tertentu. Misal ngikak. Wah gila, gue gak bisa tuh. Nggak bisa kan? Gak bisa Sama gua. kayak gua. Kerak-kerik Pasti nyari nih, ini apaan nih? Bener. Dan harus ke bengkel. Kok nggak kepikiran kan? Iya kepikiran. Ini apaan? Jalan nggak betah cuy. Iya. Ngelik ini apaan nih? Dicari terus sampai dapat. Iya, di bawah nggak ada, belakang nggak ada. Gua Nah, kayak banget gitu. tuh, benar-benar. Iya. Dan gue berdebat lagi sama bini gue tuh gara-gara gitu. Oh gitu. Hah? Debat gimana? Ya udah kan gue lagi bawa gitu seminggu sekali panasin nih pasti kan gue ajak kan. Iya. Yuk gitu. Ada bunyi, gue denger dia enggak. Berdebat deh. Kagak yang biasa aja. Lo berlebihan lo kadang. Dia bilang kayak gitu. Kadang kan anak gue kalau misalnya lagi naik mobil dipegang-pegang ya kaca. Iya. Ada ceplak-ceplak. Iya. Kita udah gelap-gelap tuh. Diomelin juga tuh. Jangan. Gitu. Terus akhirnya kata bini gue, udah lain kali kalau misalnya jalan jangan naik mobil kamu dia bilang. Banyak aturannya. Tuh, gue bilang kan, kita tuh yang otomotif entusias peka sama disable tertentu Bener. sebuah mobil. Jadi mungkin mereka nggak dengar, kita dengar. Apalagi kalau makan di mobil. Wah, remah-remahnya ke bawah. Wah, keringetan gue. Iya. Apaan nih ya kan? Iya. Ama nutup mobil kencengan. Bubrak. Wah. Kita udah gini-gini, grek. Bener. Digebrak. Iya, makanya. Aduh. Ya, saling mengerti aja. Saling mengerti. Ya, Jadi tuh, saling mengerti ya. Tuh. Saling mengerti juga tuh. Oke, berikutnya. Oke, terima kasih Chico Jericho. Oh udah. Pokoknya intinya teman-teman kita ajak dong kok buat teman-teman ke Oh ya. Buat teman-teman yang lagi nonton, Ya. jangan lupa saksikan film terbaru gue, Jerome dan juga Ariel karya Molly Surya yang berjudul Perang Kota yang akan rilis di bioskop tanggal 30 April 2025 dan nontonnya harus di bioskop. sampai jumpa semuanya di bioskop untuk ketemu di kita nonton Perang Kota. Terima kasih Ciko. Thank you, cuy. ya. Bye semua. Siap. Thank you. Seru.